Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau coba bahas ya beberapa saham secara analisa teknikal ya. Ada saham apa aja, ada SIDO, NISP, dan BNGA. Nah, disclaimer on dulu ya, bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Bahwa saham yang gue bahas murni sebagai pembelajaran, informatif, bukan rekomendasi langsung HK. Masing-masing teman-teman harus menganalisa lebih dalam dalam melakukan keputusan membeli ataupun menjual. Oke, langsung aja. Yang pertama ada saham SIDO. Saham SIDO kemarin ditutup naik di 3 persenan lebih ya, ke harga 775. Nah, saham SIDO ini memang kemarin sempat ramai dibahas dalam 1 bulan terakhir ini memang sudah turun sekitar 20 persenan lebih ya untuk saham SIDO. Kemudian eh, kenapa ini ada penurunan ya respon pasar? Karena memang kuartal kedua 2022 itu memang pendapatannya turun dan income-nya juga turun. Jadi jauh dari ekspektasi para pemegang pasar atau para pemegang saham situ. Dan tetapi perlu kita cermati 1 bulan terakhir ini kenaikan tiga sorry hari ini kenaikan 3% ini memang ditandai adanya akumulasi yang begitu besar menurut Bandar Detektor. Tetapi secara 1 bulanan emang sudah turun yang cukup banyak. Apakah ini peluang atau ancaman? Kita lihat ya, secara bandarmologi. Nah, dari bandar ya, dari asing memang masih ada distribusi yang begitu besar ya seminggu terakhir ini. Tetapi kita lihat secara broker, nah ada broker apa aja? Kemudian ada AI, AK, LG, YB memang adanya distribusi, tetapi secara masif EU, AK, AO, YP sedikit demi sedikit adanya akumulasi yang begitu signifikan, tapi tidak terlalu besar. Dan dari awal minggu ini ya, dari awal minggu ini sudah adanya eh, distribusi, sorry ya, distribusi yang begitu besar juga nih dari PD, XC, KKYP. Nah, adanya akumulasi yang tidak begitu besar juga memang menandakan saham ini masih menandakan kuat akan penurunan. Tetapi kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, di harga 840-an ini ada gap yang terbuka, gap bawah ya. Jadi ini kesempatan menurut gue bisa dilakukan eh, apa namanya inisiasi untuk buy on weakness, tetapi ini juga sudah tadinya kan menembus resisten ya, menembus support ya, harga 755, akan tetapi kemarin sempat reversal lagi. Nah, menurut gue ini penurunannya sudah cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari sini udah sekitar 28 persenan ya, 20% lebih. Nah, jika peluangnya itu menutup gap, otomatis kita masih punya peluang untuk reversal di 11 persenan. Nah, tidak lupa kita coba cek secara seasonality, SIDO sampai akhir tahun memang tidak begitu menarik, tetapi kita bisa cermati itu ada di bulan November, probability-nya kenaikan 75%, dan di Februari itu 100%. Untuk SIDO menurut gue, buy on weakness bisa dipertimbangkan dengan pemantauan yang lebih ketat seperti itu. Itu untuk SIDO. Kemudian selanjutnya untuk NISP. Untuk EINISP ini belum pernah gua analisa secara teknikal sebelumnya, tetapi dari bottom di 28 Juli ya, kita lihat di sini ya, di sini oke, dari Desember 2021 NISP memang sideways ya, jadi kalangan seperti itu, sideways, harganya di antara 620 sampai 670. Nah, tapi sekarang memang ditutup di harga 690-an. Nah, kemudian dari tahun lalu memang penurunannya sudah cukup tinggi NISP ya. Kita lihat sampai sekarang itu penurunan 31%. Dan ini kesempatan, harganya masih kemarin di bulan Juli itu masih bottom, tapi sekarang sudah naik ya sekitar 13 persenan. Nah, NISP juga memang sudah keluar ya. NISP sudah keluar laporan keuangan kuartal keduanya, dan ini dilaporkan positif ya. Pendapatan positif,
net income juga positif. Menurut gue target terdekat ya, NISP masih berpeluang untuk bisa menembus resisten selanjutnya ya, resisten di 750-an. Uh, secara laporan kuartal keduanya memang masih baru, masih fresh, dan mencatat laba yang begitu memuaskan seperti itu. Dan secara handle ini ter sudah menembus garis EMA 50 maupun garis EMA 150. Tinggal menunggu garis EMA 50 itu bersilangan dengan garis EMA 150, maka itu menandakan kuat untuk uptrend. Seperti itu untuk NISP. Apa yang dilakukan Bandar terhadap NISP ini? Nah, memang volumenya cukup tidak begitu banyak ya, tetapi adanya akumulasi maupun distribusi cukup seimbang, dan asing 2 hari terakhir itu memang melakukan akumulasi terhadap saham NISP. Oke, itu untuk NISP. Selanjutnya ada BNGA. Nah, dari BNGA pernah gua analisa juga, memang gapnya masih terbuka cukup lebar, artinya kenaikan memang cukup banyak dan berpeluang cukup besar ya dalam menutup gap. Seperti itu. Nah, garis jadi masih mengarah ke atas, stokastik RSI masih berpeluang untuk naik ke atas juga. Apa yang dilakukan Bandar terhadap BNGA ini, kita lihat secara Bandar Detektor ya, dari aplikasi Stockbit, memang di awal minggu ini memang BNGA cenderung untuk diakumulasi sedikit demi sedikit dan masif ya oleh top one dan top 5. Kemudian secara laporan kuartal kedua, baik revenue ya, baik revenue maupun net income memang sama-sama melaporkan kenaikan atau laporannya positif seperti itu. Jadi berpeluang untuk menutup gap, masih berpeluang, jaraknya masih ke 1165-an. Itu potensi untuk BNGA, dan garis EMA 50 dan garis EMA 150 sudah bersilangan, yang artinya menandakan adanya dimulainya uptrend seperti itu. Patut dipantau tiga saham SIDO, NISP, dan BNGA secara jangka menengah cukup adanya pembalikan arah, dan secara jangka panjang memang ketiga saham ini juga cukup bagus kinerjanya. Terima kasih buat teman-teman, sampai jumpa.